Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya If di channel Opis Official. Sebelum melanjutkan video kali ini, jangan lupa subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya ke teman Anda, ke saudara Anda, ke rekan-rekan kerja Anda, rekan main Anda, teman nongkrong Anda. Semuanya share. Karena share itu gratis guys, gratis ya. Sekali lagi share itu gratis. Dan juga jangan lupa Anda nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan info terupdate dari Opis Official. Dan juga guys, jangan lupa juga tonton terus video dari Opmis Official. Karena video yang Opmis Official upload itu saling berkesinambungan. Insya Allah kalau misalnya Anda ingin memahami sesuatu hal, contohnya adalah sesuatu hal yang kali ini kita bahas yaitu tentang kepribadian, maka Anda harus menonton dari A sampai B gitu, sampai Z ya, dari 1 sampai 10 gitu kan intinya. Intinya video yang Opmis Official upload itu sangat berkesinambungan, sangat sambung menyambung, bersiklus. Kalau misalnya Anda tidak menonton salah satunya, maka Anda tidak akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Kalau Anda ingin mendapatkan ilmu dan wawasan yang maksimal, maka tonton video semuanya guys. Tidak rugi guys. Karena untuk menjadi orang besar itu Anda harus berani untuk belajar. Untuk menjadi orang yang sukses itu Anda harus mau belajar guys. Di dunia ini tidak ada yang namanya orang pintar dan orang bodoh. Yang ada hanya orang malas dan orang rajin guys. Orang bodoh itu bisa menjadi pintar karena dia rajin. Orang pintar bisa jadi bodoh karena dia malas guys. Contohnya kalau misalnya ternyata Anda sekolah dan teman Anda ternyata pintar dan ranking 1 terus, ternyata di tahun depan dia malas untuk belajar dan Anda itu semakin rajin untuk belajar, maka yang menempati posisi pertama ranking adalah Anda guys. Kalau Anda tidak percaya maka buktikanlah sendiri ya. Artinya untuk belajar itu sangat penting guys. Apalagi Anda yang muslim, Anda yang Islam itu Anda wajib belajar karena hukumnya wajib. Nah, begitupun dengan adanya digital sekarang, Anda bisa mengikuti ataupun belajar dengan media-media digital seperti nonton YouTube, nonton dan lain sebagainya. Intinya masih banyak sekali media-media yang bisa Anda manfaatkan untuk media belajar. Oke guys, kali ini saya akan sedikit membahas lebih detail mengenai kepribadian. Ya, oke, kepribadian yang kedua adalah kepribadian sanguinis. Apa itu sanguinis? Oke, jadi sanguinis ini akan saya sedikit ceritakan guys ya. Sanguinis ini adalah tipikal orang yang penuh inspirasi, yang penuh imajinasi, yang penuh konsep, penuh pertimbangan, dan juga humble guys. Ya, humble orangnya itu dia mudah akrab pokoknya. Jadi kalau misalnya ternyata Anda dimanapun Anda itu ya, teman Anda ataupun guru Anda, orang tua Anda lihat orang tapi orangnya mudah akrab, baru kenal tapi langsung akrab, itu adalah sanguinis guys. Tipe kepribadian sanguinis, atau Anda coba cek Google lah gitu kan. Insya Allah itu akan dibahas tuntas. Nah, kali ini juga kita akan sedikit menceritakan lebih detail mengenai sanguinis. Sanguinis itu apa? Jadi, sanguinis ini ada tipikal kepribadian yang tadi saya sebutkan guys ya. Nah, akan tetapi memiliki yang namanya kelemahan atau sisi negatif dari sanguinis, yaitu orang sanguinis itu waktunya habis untuk pertimbangan guys. Ya, jadi perlu konsep, imajinasi dan sebagainya orang sanguinis itu. Dan orang sanguinis itu ya tadi not action. Jadi untuk aksi itu beliau masih lemah, mereka masih lemah. Kalau orang sanguinis itu pintarnya untuk konsep. Ya, artinya orang sanguinis bagus kalau untuk guru, jadi guru ya. Jadi pelatih bagus juga gitu kan. Tapi kalau bisa untuk action di lapangan itu orang sanguinis itu sangat kurang kalau dibandingkan koleris ya. Dan apalagi koleris itu pekerja keras luar biasa. Nah, kalau sanguinis itu not action. Jadi waktunya habis untuk untuk pertimbangan dan sebagainya. Tapi kalau orang sanguinis ini, kalau misalnya Anda punya tim sanguinis tapi mau Anda meningkatkan etos atau kerja keras dia, maka Anda coba kasih dia audio motivasi, kasih dia buku berpikir dan berjiwa besar agar dia memunculkan internal spirit, agar dia mau berjuang dan sebagainya. Nah, itu insya Allah akan membantu juga orang sanguinis semangat ya, memiliki semangat yang kuat seperti koleris. Tapi guys, semuanya memiliki sisi positif dan semuanya juga memiliki sisi negatif. Artinya tinggal kita memanfaatkan ataupun memahami kira-kira karakter ini cocoknya untuk posisi di mana. Kira-kira karakter ini cocoknya untuk pegang apa, di bidang apa gitu kan. Nah, itu mungkin sedikit perlu sedikit
pertimbangan ya, ataupun pemahaman yang cukup dalam. Artinya semuanya tidak ada yang sia-sia, ataupun semuanya tidak ada yang oh ternyata ini seperti ini, atau ternyata enggak, semuanya sama aja. Artinya Anda bisa memanfaatkan semuanya untuk hal-hal yang emang perlu Anda perlukan ya. Tapi ada tapinya. Tadi Anda sarankan orang yang memiliki sifat sanguinis itu tolong agar memperbaiki ataupun meningkatkan ataupun memaksimalkan kekurangannya. Jadi kekurangan itu harus diperbaiki, guys. Intinya kita kalau pengen untuk menjadi orang besar, kalau kita misalnya pengen menjadi orang sukses, maka kita harus sadar dengan apa yang kurang di dalam diri kita. Nah, dan kita pun harus mau kalau misalnya ada orang yang mengasih masukan, kritik, saran dan sebagainya. Dan kita pun harus mau, guys, bekerja sama dengan orang yang tentunya mereka memiliki kelebihan yang kita tidak miliki, gitu kan? Nah, artinya ya udah gitu kan, semuanya memiliki kelebihan. Artinya untuk membentuk suatu tim itu tentunya harus memiliki karakter yang berbeda. Gak mungkin dong kalau misalnya semua tim harus sanguinis semua. Oke, tidak akan ada problem ataupun satu sepakat, satu pendapat dan sebagainya. Akan tetapi tim itu tidak akan ada kemajuan karena orang sanguinis ya santai-santai aja orangnya gitu kan. Akan tetapi ya tadi kalau misalnya Anda pada memanfaatkan kekurangan Anda di mana, kelebihan Anda di mana dan sebagainya, insya Allah Anda akan menjadi tim yang sangat kuat. Maka otomatis Anda akan mendapatkan atau membentuk super tim yang tentunya itu akan menjadi sesuatu buat Anda semua, guys, tentunya. Nah, guys, jadi mudah-mudahan pembahasan sanguinis ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang merasa karakternya adalah sanguinis. Kelemahannya adalah tadi, guys, kurangnya kerja keras. Artinya Anda carilah hal-hal yang ternyata dapat memotivasi Anda bekerja keras. Cari saja sendiri. Entah itu Anda cari ke orang tua, apakah orang tua Anda jadikan motivasi agar Anda bergerak, apakah pacar Anda jadikan sebagai motivasi agar Anda bergerak dan sebagainya. Itu Anda bisa cari sendiri, guys. Nah, artinya orang sanguinis tentunya bagus banget kalau misalnya untuk menjadi konseptor ya, untuk ide-ide dan sebagainya. Contohnya misalnya ketika Anda membuat konten dan sebagainya, orang sanguinis itu Anda ajak berpikir aja, pasti dia mau kok begitu kan kalau Anda ajak berpikir ya. Nah, dan juga Anda untuk memotivasi orang sanguinis itu biasanya bagaimana nih, guys? Orang sanguinis itu biasanya jarang suka tren ya, jarang suka tren. Misalnya lagi tren ini santai aja orangnya, gitu kan? Itu orang sanguinis. Jadi Anda motivasinya tentunya Anda harus tahu juga hot button apa yang membuat orang itu termotivasi. Anda harus tahu. Karena ketika mereka lagi keadaan down, lagi keadaan tidak semangat, maka Anda tahu cara yang baik untuk motivasi. Salam sukses dari pengusaha muda Indonesia.